semuanya. Hari ini aku dan teman-teman aku ingin membahas satu topik. Tapi sebelum itu, aku pengen tanya nih sama kalian. Pernah gak sih kalian ngerasa kayak cuaca sekarang tuh makin gak jelas, gak bisa ditebak? Kayak hari ini panas banget, besoknya hujan deras, terus tiba-tiba banjir. Katanya sih sepele, tapi sebenarnya ini adalah bagian dari perubahan iklim global. Salah satu isu global kontemporer yang kita rasakan setiap hari. Nah, di video ini kita bakal ngajak kalian semua mengenal perubahan iklim. Kenapa sih ini bisa jadi isu global dalam hubungan internasional? Dan apa kaitannya sama globalisasi? Penasaran kan? Yuk simak sampai habis. Nah, sekarang kalau kita ngomongin perubahan iklim, ini bukan cuma soal es di kutub yang mencair. Di Indonesia sendiri, dampaknya itu nyata banget. Musim hujan jadi nggak teratur, panas makin ekstrim, banjir dan kekeringan makin sering. Petani gagal panen, harga bahan pokok naik, dan aktivitas sehari-hari yang kita ikuti itu ikut terganggu. Dari sini kita bisa lihat kalau perubahan iklim itu bukan soal isu jauh, tapi dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari. Kesehatan kita juga dipertaruhkan. Suhu ekstrim meningkatkan risiko heart stroke dan kelelahan kronis bagi pekerja di luar ruangan. Belum lagi perubahan pola hujan yang memicu penyebaran penyakit seperti DBD dan malaria yang lebih cepat. Jadi, ini bukan lagi soal lingkungan, ini soal keselamatan nyawa kita. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa perubahan iklim itu bisa menjadi isu global dalam hubungan internasional? Kenapa ya? Karena menurut riset kami bahwa perubahan iklim itu bisa menjadi isu yang terjadi lintas negara. Terus juga emisi karbon dari suatu negara itu bisa berdampak ke negara lain. Makanya perubahan iklim itu nggak bisa diselesain oleh negara kita sendiri. Dibutuhkan peran internasional karena yang terdampak itu satu dunia. Contohnya itu udah ada Paris Agreement dan juga peran PBB di kasus ini tuh sangat dibutuhkan. Dari kasus ini kita tuh bisa lihat kalau misalnya peran negara dalam berorganisasi, berkompromi, dan bekerja sama antara negara yang satu dan negara yang lain itu sangat dibutuhkan. Karena negara-negara itu harus bisa bekerja sama untuk bisa memenuhi kepentingan global demi kebaikan kita dan demi kebaikan dunia. Nah, perubahan iklim juga sangat erat kaitannya dengan globalisasi. Globalisasi telah mendorong industrialisasi, perdagangan internasional, dan juga konsumsi massal. Barang yang kita pakai sehari-hari seperti sampo, sabun, bahan dapur, dan juga makanan telah diproduksi lewat rantai pasok global dari mulai pabrik, transportasi, sampai ke tangan konsumen. Semua proses itu telah menghasilkan yang namanya emisi gas rumah kaca. Jadi, gaya hidup kita yang terhubung secara global ternyata punya dampak besar di lingkungan dunia. Perubahan iklim itu nggak berdiri sendiri. Masalah ini berkaitan ke banyak hal dalam kehidupan kita. Salah satunya soal ketahanan pangan. Cuaca ekstrim kayak banjir, kekeringan, bikin banyak petani gagal panen. Selain itu, perubahan iklim juga memicu krisis kemanusiaan. Banyak orang yang terpaksa pindah dari tempat tinggalnya karena bencana alam. Mereka itu yang disebut sebagai pengungsi iklim. Perubahan iklim juga bikin ketimpangan global makin parah. Negara-negara berkembang jadi pihak yang paling terdampak, padahal kontribusi emisi mereka sebenarnya kecil. Bahkan dampak perubahan iklim ini bisa memicu konflik dan mengancam keamanan internasional loh, karena efeknya bisa memperbesar berbagai masalah lain. Perubahan iklim ini disebut sebagai risk multiplier dalam politik. Walaupun perubahan iklim adalah isu global, bukan berarti kita nggak punya peran. Hal kecil seperti mengurangi plastik, hemat energi, dan kita sadar akan konsumsi itu penting. Tapi yang lebih penting, kita perlu sadar bahwa ini adalah masalah sistem global, bukan cuma kesalahan individu. Kesadaran ini bisa mendorong kita untuk lebih kritis terhadap kebijakan dan pembangunan global. Jadi, perubahan iklim adalah isu global kontemporer yang nyata, kompleks, dan saling bergantung dengan globalisasi, serta isu global lainnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa dunia kita semakin saling bergantung, baik dalam manfaat maupun resikonya. Dengan memahami perubahan iklim melalui perspektif hubungan internasional, kita bisa melihat bahwa solusi hanya bisa dicapai lewat kerjasama global dan yang terpenting, kesadaran bersama. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini dapat menambah pemahaman kita tentang isu global yang akan kita hadapi hari lepas hari.